Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pada saat seseorang menguatkan sesuatu hal yang diperintahkan olehnya kepada orang lain, belum tentu apa yang diinstruksikannya itu akan sekuat apa yang diharapkan. Sekali lagi, karena apa yang dia kuatkan mengenai perintah yang dia laksanakan adalah sesuatu hal yang memang bertentangan dengan norma. Ya, baik itu norma sosial, keagamaan, semuanya berkaitan. Maka kekuatan itu akan memudar seiring waktu berjalan. Hanya waktu yang bisa menjawab semuanya. Kita tunggu saja di kasus Subang ini. Kita tahu hampir 2 tahun menjelang di bulan Agustus nanti, yaitu di tanggal 17 atau katakanlah 18 pagi awal terjadi malapetaka tersebut. Dikembali lagi bahwa pada saat seseorang memperkuat apa yang diperintahkannya, suatu saat akan melemah. Di mana informasi itu akan muncul, datang pada waktunya. Pada saat kita lihat bahwa adanya kejanggalan-kejanggalan di antara para saksi yang sudah terperiksa, dan kita akui bahwa itu muncul di media-media. Kenapa kejanggalan itu masuk adalah dari hal-hal yang berkaitan dengan satu adalah hal-hal yang memang bersifatnya kebohongan, kemudian adanya kejanggalan bersifat hal yang tidak lumrah atau tidak normal, dan kejanggalan yang sifatnya memang tidak sepatutnya sebagai manusia. Kita coba membahas sedikit saja masalah yayasan. Kita mulai ke masalah yayasan. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang keberatan saya membahas masalah yayasan ya. Sedikit saja. Apa yang saya ketahui bukan mengada-ada. Karena memang kan kalau masalah yayasan itu harus orang yang tahu ya, seperti itu. Nah, di yayasan adanya pembina, kemudian adanya ketua, adanya kepala sekolah. Tapi kalau di yayasan kepala sekolah tidak termasuk mungkin ya. Hanya ada yang membina, kemudian ketua, bendahara dan lain sebagainya. Nah, di sekolah ada juga yang namanya bendahara. Kita dapat informasi dari seseorang bahwa salah satu bendahara itu dikeluarkan atau dipecat oleh sang ketua daripada sekolah tersebut atau ketua yayasan. Nah, kapan itu dilaksanakan pemecatan terhadap sang bendahara? Yang disinyalir adalah dia seorang Mr. X. Mr. X ini dikeluarkan atau dipecat oleh sang ketua di sekolah tersebut setelah pasca kejadian kurang lebih sekitar 8-9 bulan pasca kejadian. Katakanlah itu bulan Agustus kejadian di tanggal 18, kemudian berjalan seringnya waktu kurang lebih 9 bulan, bendahara tersebut dipecat oleh sang ketua. Tidak tahu alasan musababnya, karena pada saat saya tanyakan kenapa Anda dikeluarkan, dia menjawab tidak tahu alasannya. Tiba-tiba sepihak keluarkan lewat WhatsApp grup. Selayaknya suatu organisasi, seharusnya kalau baik datangnya, maka pulangnya harus baik juga. Datangnya baik-baik, pulangnya harus baik-baik. Itu
apa namanya, ada ya, baik itu sebagai karyawan ataupun yang mempunyai karyawan. Kalau misalkan sebagai karyawan datangnya harus baik-baik, pulangnya mengundurkan diri juga harus baik-baik. Selayaknya juga yang punya perusahaan atau yang punya ownernya, maka ya harus menerima baik-baik dan mengeluarkan juga harus baik-baik. Itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Kalau ini misalkan dipecat pun harus baik-baik, ya. Kalau kita lihat di masalah disiplin militer, pada saat ada pencabutan ya pangkat, tidak hormat, itu tetap dipanggil baik-baik dalam upacara yang cuman ditarik pangkatnya seperti itu, dinyatakan bahwa yang bersangkutan dicabut tidak hormat. Ya ini pun harusnya sama, dipanggil dan diberitahukan informasinya apa yang menyebabkan dia dipecat, itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada, pada saya tanyakan sampai detik ini tidak ada sebab musababnya kenapa dia dipecat. Ya harusnya kita minta informasi ya dari yang bersangkutan. Kenapa kok Mr. X ini dipecat seperti itu? Saya sudah tanyakan langsung ke Mr. X-nya, tidak ada jawaban dari yang dari Mr. X-nya bilang bahwa dia sampai sekarang tidak tahu kenapa dia dipecat seperti itu. Ini adalah di sekolah. Sekolah ini adalah dinaungi oleh yayasan. Berkaitan dengan masalah keuangan, kenapa? Karena yang dipecat ini adalah masalah bendahara, jabatan sebagai bendahara, berarti berkaitan dengan masalah keuangan. Keuangan di mana? Keuangan di sekolah. Ada apa dengan keuangan di sekolah? Apakah ada sesuatu masalah keuangan yang dilakukan oleh Mr. X? Apakah ada kesalahan dari Mr. X masalah keuangan? Ataukah ada masalah keuangan yang mungkin tidak boleh diketahui oleh Mr. X? Kita tidak tahu. Ya. Semuanya hal itu bisa saja terjadi. Yang jelas adalah Mr. X seorang bendahara yang mengelola masalah keuangan. Kita tahu keuangan di sana, sumber dananya dari mana. Ini yang harus kita gali sebenarnya. Sumber keuangannya dari mana? Satu jelas adalah dari iuran murid-murid yang di sana. Kedua, karena itu adanya yayasan, maka adanya kucuran dana BOS dari pemerintah. Karena kucuran dana BOS diperhitungkan daripada jumlah murid, masing-masing berbeda. Antara SMA, SMK itu masing-masing jumlahnya berbeda per anak. Ya. Berapa banyak sebenarnya jumlah murid sesungguhnya yang ada di sekolah tersebut? Kemudian, kita tahu di media, seorang kepala sekolah yaitu Pak Yoris pernah mengatakan di media nasional bahwa gaji dia sekian puluh juta, almarhum sekian puluh juta, kedua almarhum sekian puluh juta. Itu disampaikan oleh Yoris. Maka kalau misalkan dia akumulasi itu adalah disampaikan per bulan angkanya. Kalau per bulan sekian, maka ya kita bulatkan 30 juta per bulan. Kalau 30 juta per bulan, itu dari seorang pengurus, ya, pengurus. Berapa iuran per bulan di sekolah tersebut? Ya, tinggal kalikan aja. Kemudian guru-gurunya berapa di sana digaji per bulannya? Ya, guru-gurunya berapa digajinya per bulan di sana? Apakah memang sesuai dengan angka-angka yang ada di sekolah tersebut? Mulai dari jumlah murid, dana BOS yang dikucurkan. Nah, itu bisa kita cermati. Tentunya ini adalah ada petugas khusus yang harus bisa
mencoba untuk mencari tahu informasi ini. Ya, tapi yang jelas bahwa sekali lagi kembali bahwa Mr. X ini adalah dikeluarkan dari jabatan sipil bendahara berkaitan tentunya dengan masalah keuangan. Apakah ada masalah keuangan yang tidak beres di sekolah ini? Dan apakah ini berkaitan dengan kasus Subang? Kita tidak tahu. Semuanya bisa-bisa saja. Karena kalau sudah masalah keuangan, masalah uang, itu adalah masalah yang sangat sensitif, yang bisa membuat orang lupa daratan. Kita tunggu informasi-informasi yang menarik selanjutnya. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Perlahan, mudah-mudahan bisa terbongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak kerja lagi? Sudah tidak kerja lagi Pak Dedi. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Dedi, kenapa kok tidak kerja lagi? Saya dikeluarkan, Pak. Dikeluarkan. Ya. Jadi maksudnya bukan mengundurkan diri ya? Bukan dikeluarkan. Tapi dikeluarkan. Ya pasti yang mengeluarkannya pihak yayasan. Iya. Oh gitu. Dikeluarkan. Apakah tidak ada pemberitahuan dahulu gitu Pak Dedi? Tidak ada, langsung dari grup. Dari WA. via WA. Iya. Jadi bukan dipanggil. Kenapa kan kalau dikeluarkan kan pengen tahu permasalahannya apa gitu kan Pak Dedi, sebabnya apa. Tapi ini tidak ada ya. Tidak ada, Pak. Dan Pak Dedi nggak berusaha bertanya atau bagaimana? Nggak ya. Jadi Pak Dedi udah aja berhenti gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya gini rekan-rekan sahabat, jadi kita jadi jelas bahwa memang Pak Dedi dulunya adalah bendahara di sebuah yayasan yang dikelola, dan juga ini kita dengar langsung bahwa Pak Dedi tidak mengundurkan diri, tapi adalah dikeluarkan. Dipecat nih pasarnya seperti itu. Oh mungkin dipecat ya, ya seperti itu ya. Tapi ya tadi disampaikan oleh Pak Dedi sendiri bahwa tidak ada kejelasan yang jelas dari pihak pengelola yayasan, dan sampai sekarang ya belum ada kejelasan, dan ini juga memang masih jadi pertanyaan buat Pak Dedi. Tapi Pak Dedi legowo aja ya, terima aja ya. Terima. Oke, baiklah. Dan untuk Bang Freddy nih, tadi kan ditanyakan terkait dikeluarkan, disampaikan sudah oleh beliau. Iya. Tapi dari tanggalnya mungkin Pak Freddy tahu ya, berapa lama setelah ada kejadian? Nah itu Waktunya. betul. Itu dikeluarkannya itu kapan? Berapa lama setelah? Berapa lama? April Bulan April. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 9 bulan. 9 bulan setelah Jadi, kejadian. Berarti setelah pasca kejadian itu kan Agustus. Berarti yayasan atau sekolah tetap beroperasional ya? Tetap. Beroperasional, berjalan seperti biasa. Ya, seperti biasa. Berarti 9 bulan itu lumayan lama juga ya. Iya. Ya dari sana Pak Dedi dikeluarkan. Ya itu betul Pak. Nah, ada satu lagi mungkin. Nah, dikeluarkannya di sini kan, ini kalau berbicara terkait konteks yayasan kan, itu oleh siapa nih? Ini juga supaya tidak menjadi pertanyaan ya. Kan kalau di yayasan pasti ada pimpinan nih. Iya. Ini kita serahkan aja sama beliau. Sama Pak ya, sama Pak Dedi. Saya juga dikeluarkan oleh ketua yayasan. Nah, Bernama siapa? Yoris. Oh, ketua yayasan ya? Dia ketua yayasan. Gitu ya, berarti terkait persoalan yang ditanyakan itu ya? Ya itu Ya, aja poinnya. sudah pas ya? Poinnya itunya. Poin. Poinnya sudah pas. Ya. Ya barangkali di sini ada Oke, baik, terima kasih.